Hai, ahlan wasahlan, assalamualaikum. Welcome back on my YouTube channel. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oh ya, sebelum atau sesudah nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Thank you. Syukron. Halo guys, so welcome back on my YouTube channel. Assalamualaikum semuanya. Semoga kabar kalian ini baik, sehat, dan bahagia. Jadi kali ini kita akan sharing tentang cara-cara menghafal. Teman-teman semua menghafal Quran atau pelajaran yang udah saya share waktu itu mungkin beberapa hari yang lalu di Instagram. So kita akan bahas dan kita share cara-cara teman-teman semua. Mungkin kita akan kasih konten ini apa ya? Sharing time with Izka, kayaknya lebih asik sih. Setia. Jadi konten setia. Sharing time with Izka. Oke, let's start. Aku sudah memilih cara-cara yang kayak sama tuh disatuin aja gitu, dibahasnya jadi satu, nggak semuanya dibaca karena banyak banget yang hampir sama. So kita bahas satu-satu yang berbeda-beda caranya. Oke, langsung saja. Oke, ada dari Gibran, dia bilang gini, di WC. Apa coba maksudnya? Ini pasti menghafal pelajaran ya kayaknya. Nggak mungkin hafal Quran di WC. Maksudnya gini loh, jadi kayaknya mungkin waktu santri itu kan kita tuh kadang kalau mau ke kamar mandi itu ngantri gitu kan. So untuk membuat waktu ngantri kita itu lebih bermanfaat, jadi Gibran ini memilih untuk membawa buku mungkin. Jadi sambil ngantri itu sambil menghafal pelajaran. Jadi sama sekali nggak wasting time. Dia mempunyai moto setiap waktu berharga. Keren banget. So ada lagi dari Syarima, kalau dia ini caranya dibaca berkali-kali. Yap, benar banget. Orang pakai caranya banyak banget. Jadi ada yang dibilang gini, dibaca berkali-kali, terus ada lagi bilang terus lihat ke arah lain, berusahain semuanya ingat dan benar, harus paham. Jadi cara-caranya itu dibaca ulang ayatnya atau pelajarannya, habis itu mencoba untuk gak usah lihat ke buku atau ke Quran lagi, lihat kemana aja, dan kita ulangi apa yang kita hafalin, kemudian kita paham maksudnya, ayatnya atau pelajarannya. Bener banget sih, harus paham tuh emang kunci banget sih. Rata-rata kalau udah paham, kadang gak dihafal juga udah kehafal sendiri. Ada lagi yang bilang dari Zahra ini, mojok di pojokan di tempat yang sepi, tenang sambil liatin bulan atau langit dan fokus. Nah ini pemilihan tempat saat kita menghafal Quran atau pelajaran emang bener banget, itu mempengaruhi banget. Kalau tempat di sekitar kitanya tenang, ada mungkin gak berisik, itu mungkin membuat kita lebih tenang dan mood menghafal itu lebih nyaman. Atau enggak kayak mood menghafal itu lebih baik, jadi membuat hafalan kita lebih lancar. Ada lagi, jadi ini ada yang bilang kalau dia suka ganti-ganti metode, tapi dia bilang sering-sering murojaah. Kalau sering-sering murojaah itu bukan pilihan, itu kewajiban. Ada lagi itu dari Nada, dia bilang fokus dulu baru bisa ngafal cepet. Yap, fokus itu memang penting banget. Ketika kita udah fokus sama tujuan kita dan kita mulai bergerak, eksekusi, insya Allah itu cepet. Tapi sebenarnya kalau ngafal itu, untuk ngafal cepet enggaknya itu nggak masalah, yang penting kita benar-benar paham dan niat kita benar. So ada lagi, kalau ini katanya, kalau dari Balkis katanya gini, kalau aku memahami makna atau artinya terlebih dahulu kak, kalau kakak ya. Kalau caranya Balkis ini hampir sama, aku juga gitu. Aku juga caranya baca, habis itu lihat arti, dipahamin, dan mencoba untuk menerjemahkan arti Indonesianya ke Arab langsung sambil lihat arti ayatnya. Kalau salah kan bisa diubah. Sama gitu juga kok. Terus ada lagi dari Husnul, katanya kalau pelajaran sih tulisannya diplototin, bisa sambil baca atau diplototin sambil makan, cepet asli. Wow, ini keren banget sih ya. Ini keren banget. Jadi dia cuma punya cara untuk melototin aja itu tulisan sambil dibaca terus hafal. Wow, keren. Atau enggak dia bilang plototin sambil makan. Sebenarnya kalau sambil makan aku sendiri itu nggak fokus kalau untuk menghafal sambil makan. Terus tuh hebat berarti. Hebat.
Yap, ada lagi dari Karina. Katanya, kalau kakak gimana? Kasih triknya dong. Nanti next video aku bakal rangkum cara-cara menghafal serta cara mengatasi permasalahan dalam menghafal. Mungkin, insya Allah doain. Terus dari Uti Shainen, dibawa berulang dulu. Maksudnya dibawa berulang-ulang ini maksudnya gini loh. Mungkin, maksudnya adalah kita bawa apa yang kita baca, apa yang kita hafal itu di otak, diulang-ulang dulu. Baru next menghafal yang baru, atau enggak maksudnya dibaca dulu ayatnya atau pelajarannya diulang-ulang dulu di otak kita sampai benar-benar hafal. Ada lagi nih dari Ifah, katanya gini, kalau Al-Quran itu biasanya subuh kakak baca berulang-ulang, kalau pelajaran difahami dulu. Sebenarnya harusnya Al-Quran juga gitu, difahami, bukan cuma pelajaran. Kenapa? Karena kita biar tahu apa yang kita hafalin, ayat tentang apa sih yang kita hafalin itu. Ya. Lagi, ini dari Maya, katanya niat atuh, terus kayak mikir kalau nggak mulai dari sekarang bakal ketinggalan jauh gitu deh. Terus bergerak deh, kalau bergerak nanti ada berkahnya. Oke, jadi kalau Maya di sini dia cara menghafal itu memberikan motivasi terhadap diri sendiri dulu. Dia punya niat, kemudian dia mikir kalau misalkan nggak mulai ngafal dari sekarang bakal ketinggalan sama yang lain. Gitu loh, kayak ini namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus katanya kalau bergerak nanti ada berkahnya. Ini diambil dari taharruk fa inna fil harakah barakah, bergeraklah, ini dalam konten yang baik. Insya Allah dalam pergerakan itu ada keberkahan. Oke, lanjut, ada lagi dari Fahru, katanya tidur dulu baru ngafal. Oke, mungkin di sini maksudnya biar badan kita rileks dulu, jangan sampai lagi dalam kondisi lelah mungkin, baru ngafal biar ngafalnya juga tenang dan insya Allah lebih lancar. Ada lagi, ini dari Ayu Safa, katanya kalau pelajaran biasanya paham dulu, tapi kalau udah mepet banget ya dihafal aja. Nah kalau dia punya cara gini, seandainya maksudnya masih banyak, maka cara dia menghafal itu dia memahami dulu apa yang akan dihafalnya. Tapi kalau udah mepet, dia bilang hafalin aja, paham gak apa-apa, hafalin aja. Sebenarnya kadang juga aku gitu kalau pelajaran, kayak pernah gitu, ini apa sih? Tapi udah hafalin aja, nanti juga kebawa paham. Sama dengan ketika kita baca terus-terusan pelajaran, itu lama-lama bisa bikin paham sendiri. Ya apalagi bahasa Indonesia. Ini kata Ustazah waktu di pondok, guru Nahu waktu itu bilang gini, kalau belum paham, baca terus-terusan, ikro katanya gitu. Dan itu benar. Itu benar sih. Kalau kita sering-sering baca, kayak mulai-mulai otak kita mulai bekerja, ngerangkai mungkin maksudnya sampai paham. Lanjut, ini katanya harus sendiri, nggak bisa rame-rame. Iya, tempat memang mempengaruhi mood kita untuk menghafal. Ada lagi di sini pakai MP3 murotal. Nah, sebenarnya hebat banget kalau misalkan hanya mendengar tanpa melihat tulisan atau bacaannya, khususnya di Al-Quran. Tapi sayangnya kalau kita cuma dengar itu, kita tuh kehilangan pahala ketika kita menyentuh Al-Quran dan membukanya kemudian membacanya ayatnya langsung dari Al-Quran. Itu kita kehilangan pahala situ. Jadi kayak lebih baik sambil baca juga, biar kebayang tulisannya kayak gimana dan tajwidnya nggak salah. Mungkin juga di situ ada wakaf yang bisa kita ikutin, atau tiba-tiba ada sakta atau imalah. Lanjut, itu ada lagi dari Maghribi 142, katanya baca dikit-dikit terus ulangin dengan baca cepat. Nah kalau yang ini unik sih, mungkin baca dikit-dikit di sini tuh baca pelan-pelan, abis itu baca cepat, bisa juga. Yang pasti sih bacanya harus berulang-ulang kalau mau hafal. Ada lagi dari Asaronyam, katanya konsisten dan lazim murojaah. Kalau ini bukan pilihan, kalau ini adalah kewajiban. Ada lagi dari Rosita, katanya bismillah, baca ayat-ayatnya berulang kali. Kalau mau cepet inget depannya, bisa kita ingat-ingat artinya. Dia punya cara, kalau kita mau inget depannya, maka kita bisa ingat-ingat artinya. Di sini adalah kembali lagi menghafal dengan terjemah. Ketika kita tahu arti ayat yang kita baca, maka kita bisa cepat ingat depannya apa gitu. Lagi, nah ini lebih singkat dari Aulia Sifana, dibaca, dipahamin, terus dihafal. Ya itu schedule emang kayak gitu. Dibaca terus,
kemudian mulai dipahamin lah artinya, dia terjemah, kemudian baru dihafal. Ya, dan saya juga pakai cara itu. Ada lagi dari Kak Cika, katanya gini, ngafal Quran dulu pakai metode pahami kalimat bahasa Indonesianya, terus nanti Arabnya ngikut. Nah, emang bener banget sih. Beruntunglah bagi siapapun yang mempunyai basic bahasa Arab, karena itu sangat membantu kita dalam menghafal Quran. Cepat banget. Jadi kadang aku juga suka nge-challenge saya sendiri buat kayak nutupin yang bahasa Arab ya, terus lihat artinya doang, kemudian mencoba menerjemahkan ke bahasa Arabnya sendiri gitu. Kadang salah ya tinggal lihat, kalau salah tinggal lihat lagi, terus kayak diulang lagi gitu aja. Lagi dari Iin Indrawati, katanya apa Indrawati katanya, aku kalau ngafal Quran atau pelajaran biasanya baca dulu sampai 3 kali, setelah itu udah hafal. Ya mungkin baca berulang-ulang itu minimal 3 kali ya. Kalau baca cuma 2 kali mungkin itu nggak berulang-ulang, kan banyak itu lebih dari 3, minimal 3. Nice. Lagi ini sama listening ayat diulang-ulang. Kalau dia caranya sambil ngafal Quran nih, kalau ngafal Quran dibarengi dengan listening ayat itu sendiri ulang-ulang. Kalau sefahaman aku sendiri itu, kita lagi ngafal, misalkan kita lagi ngafal ayat segini apa segini, kemudian kita coba untuk mendengar ayat-ayat itu mungkin di MP3 Morotal, di MP3 kapanpun dan dimanapun, biar hafalan itu tetap tempel gitu, mungkin gitu. Ada lagi dari Anissa Kia, katanya punya musuh ngafal wak dibintangin, cuma biar semangat ngafal aja. Kalau dia punya memotivasi diri sendiri dulu. Jadi musuh ngafal di sini sebenarnya bukan musuh, tapi motivator ngafal. Jadi ketika kita punya temen yang hafalnya lebih banyak, itu kayak ngomong ke diri sendiri, ya Allah masa kalah sama dia tuh yang hafalannya udah berapa, udah sampai mana, masa sih kita kalah gitu. Akhirnya kayak membuat dia seperti musuh, tapi sebenarnya bukan, justru memotivasi kita untuk menghafal. Nice. Ada lagi, ini dia bilang kalau zaman di pondok sebelum tidur ngafal, habis subuh diulang-ulang sampai kelas disetor. Ya, ini cara-cara anak pondok pasti kayak gitu, sebelum tidur dibaca dulu berulang-ulang atau ngafal sedikit, tidur, habis itu habis subuhnya tinggal diulang tuh agak lebih mudah karena semalam udah pernah dibaca. Habis itu setelah hafal baru setor. Yap. Ada lagi dari Faza, dia bilang pakai mentor yang sadis. Mentor yang sadis ini maksudnya gini, ini kayak ustadz yang killer gak sih? Jadi yang push diri kita buat kayak hari ini minimal store segini gitu. Jadi mungkin ada ancamannya, tapi jangan sampai punya mentor yang sadis membuat hafalan kita itu, atau nggak kita ngafal tuh karena dia, karena takut gitu hukumannya. Jangan sampai kayak gitu lagi. Tapi benar-benar direkomendasin banget buat hafalan yang kita hafal itu ditasmi sama orang lain. Karena mungkin kadang gini sering banget terjadi, kita ngafal kayak udah bener-bener nempel banget, pas disetor ternyata kurang huruf waw lah, atau kurang fiha atau fima, atau lebih sering sih kurang huruf waw. Jadi ditasmi biar hafalan kita yang salah itu ada yang benerin. Lagi dari Gina Rodatul, tapi kenapa ya kak kalau lagi panas gak bisa ngehafal menurut saya, itu kenapa katanya? Ya karena tadi tempat itu mempengaruhi kondisi tubuh kita, mungkin gerah pas panas itu akhirnya buat kita jadi nggak fokus dan nggak mood buat ngafal karena terlalu sibuk sama ngurusin badan kita yang kepanasan itu, jadi membuat konsentrasi kita menghafal terkecoh dan nggak fokus. Mungkin karena itu. Ada lagi katanya dari Ihsan BB, katanya satu ayat dibaca ulang-ulang 20 kali. Nah, ini adalah salah satu yang membuat hafalan kita itu tidak cepat terpendam. Karena sesungguhnya nggak ada hafalan yang hilang, ada juga terpendam. Itu bagaikan kayak kopi, kalau nggak diaduk terus itu kan mengendap. Ya, di hafalan itu sebenarnya nggak ada yang hilang, cuma mengendap, terpendam. Yap, baca berulang-ulang lebih banyak itu mempengaruhi hafalan kita. Kalau dibacanya jarang dan sedikit, kita harus lebih ekstra lagi nanti merjaahnya. Ada lagi, ini dari Dirga,
Katanya hafalinnya kayak orang cerita, kalau nggak storytelling. Otomatis harus paham artinya, retorika hafalannya dimainin. Oke. Jadi caranya Dirga ini unik. Dan aku sendiri kadang pakai cara itu, atau nggak aku pakai cara pidato, kayak orang pidato. Kalau cara pidato kayak gini contohnya. Innama taubatu 'ala Allahi alladziina ya'maluna as-su'a bijahalah, thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Gitu, kayak nadanya kayak pidato. Kalau Dirga mungkin gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Qala lahu Musa, hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kayak storytelling kan? Ya mungkin kurang lebih kayak gitu deh. Gak jago banget nih storytelling, maaf. Ya mungkin kayak gitu. Jadi kayak sambil menceritakan kisahnya tuh kayak pakai gerakan mimik muka dan gerakan tangannya juga, atau gesturnya juga. Nice banget Dirga caranya. Emang kadang juga itu membawa kita kepada cerita itu sendiri. Ada lagi, nah ini kayak anak pondok banget. Kalau lagi mau ujian besoknya, niat katanya gini ya, dari rmf.na, niat sering dibaca, ngafalnya di tempat gak terlalu rame, kalau nggak masuk-masuk sambil berdiri, ingetin awal kaca. Nah kalau caranya dia ini, pertama niat itu pasti harus banget, wajib banget niat lillahi ta'ala, sering dibaca, ngafalnya di tempat yang gak terlalu rame ya, kalau nggak masuk-masuk sambil berdiri. Nah cara dia ini unik. Mungkin ketika kita merasa aduh kayaknya nggak, karena pernah nggak sih kayak ngafal terus di suatu tempat kayak kok di sini nggak masuk ya, terus pindah tempat di sini kok agak masuk gitu. Karena pernah ngerasa kayak gitu, dan akhirnya kalian memilih untuk menghafal di situ aja. Nah mungkin dia bilang di sini kalau nggak masuk sambil berdiri. Nah ini biasanya buat yang ngantuk, mencoba untuk menghafal sambil berdiri. Terus ada lagi ini katanya ingatin awal kaca. Ya awal kaca memang kadang suka lupa ketika mau di storing kan. Awal kaca itu pojok kanan atas. Nah awal kaca ini, kaca itu maksudnya halaman ya, kaca itu halaman, jadi awal kaca adalah awal halaman. Ya beres. Jadi itu semua adalah sharing kita hari ini tentang cara-cara teman-teman semua dalam menghafal Quran atau pelajaran. So di next video jangan sampai kelewatan, aku bakal rangkum atau rekap beberapa cara yang aku punya referensi sendiri, juga nonton dari YouTube teman-teman yang lainnya, itu tentang metode menghafal. Dan mungkin aku juga bakal sharing lagi tentang cara mengatasi kendala dalam menghafal. Insyaallah, doain aja. So thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, comment, atau kalian boleh share, kemudian di like. So semangat terus, semoga lockdown ini atau PSBB, karantina ini cepat berakhir, corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari.
Tapi hikmahnya itu adalah, ngerasa gak sih kalau kalian di rumah aja itu kan kayak banyak waktu kosong, itu kayak buat ngafal tuh nikmat banget gitu, ngerti gak sih? Kayak gak ada apa ya, gak ada kejar-kejaran sama kegiatan lain, hafalnya tuh lebih santai. So jangan lupa dong, jangan lupa ngaji, jangan lupa baca Quran, jangan lupa menghafal, jangan lupa murojaah. Thank you so much. Assalamualaikum.